Baik, adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Baik, untuk kali ini ya kita akan membahas mengenai dasar-dasar PHP ya, dan juga kita akan bandingkan antara kayak mengirimkan data via pos PHP dengan Ajax ya. Oke, kita mulai dulu dengan PHP adik ya. Sebelumnya kita akan tetap pakai project kita yang kemarin ya, yaitu tentang praktikum web. Bentar ya. Nah, kita sekarang akan pakai yang daftar coding.html ini. Kita akan buat supaya kalau misalnya ini ditekan ya, maka data-data yang kita masukin ke formulir ini, dia akan langsung keluar di bagian tertentu dari website ya. Oke, ya mungkin yang pertama adalah kita rubah dulu format daftar coding.html ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk meletakkan praktikum web ini ke SAM ya, ke SAM sama ke HTTalk ya. Nah, ini kan saya tempatkan dia di HTTalk. Dan ini adalah praktikum webnya ya. Letakkan dia di dalam server ya. Nah, jangan lupa juga aktifkan SAM-nya karena kita akan sudah mulai beranjak ke pemrograman PHP ya. Baik adik ya. Oke, yang pertama adalah kita rubah dulu daftar codingnya ini menjadi PHP ya. Oke, kita bisa rubah ini. Kita klik kanan, kita rename ya. Nah, ini kita rubah formatnya, sudah bukan lagi HTML, tapi kita rubah menjadi PHP ya. Nah, seperti ini ya. Kita rubah, jadi baik. Nah, kalau sudah, sekarang kita perbaiki dulu di sini tentang formnya ya. Nah, di sini oke ya, kita tambahkan di sini form, method, post ya, action, daftar coding. Nah, ini kamu tambahkan metodenya adalah method post ya. Nah, usahakan ini. Ini artinya apa? Berarti adalah di PHP itu kalau misalnya kita itu ingin mengirimkan data-data yang ada di formulir ini, maka berarti kita pakai metode post di sini ya. Nah, nanti ada hubungannya nanti ketika kita mengakses datanya. Kita bisa akan menggunakan post di sini ya. Oke, nah sebelumnya juga cek juga tentang ininya ada ya, tentang formulirnya. Di sini ada nama panggilan ya. Ini kalau kita pakai PHP maka kita harus memperhatikan aspek name-nya ya, pemberian nama dari formulirnya. Nah, ini kalau PHP tolong cek dulu di sini ya. Ini name-nya adalah nama ya. Ini name-nya adalah phone untuk yang nomor telepon. Lalu ini adalah email ya. Dan juga di sini tanggal lahir kita pakainya adalah di sini pakai name TTL ya. Oke, ikutin saya aja ya tentang pemberian name-nya. Karena di PHP itu merujuknya ya, kalau PHP itu dia merujuknya pada name ya. Oke. Nah, sekarang jenis kelamin juga sama ya. Perhatikan di sini tentang tipe namanya. Di sini kita pakai name kelamin ya. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu les yang ingin diikuti di sini kita pakainya adalah name juga ya. HTML, CSS, JavaScript sama PHP ya. Oke, nah sekarang levelnya. Nah, sekarang levelnya pendidikannya saya rubah ya, jadi hanya 3. Di sini saya pilih adalah beginner, intermediate, sama advance ya. Oke, nah cek dulu formulirnya, samakan dulu dengan saya ya, terutama yang bagian name-nya ya. Ini samakan dulu. Oke, nah sekarang kita akan buat sekarang backend PHP-nya ya. Oke, kita buat dulu, kita panggil dulu di Microsoft Word-nya ya, praktikum web. Nah, ini kita buat daftar coding PHP-nya, kita panggil ya. Nah, kita mau buat di sini ada deh ya. Kalau misalnya kita pilih, kita kirim query seperti ini ya. Nah, dia akan muncul di bagian sini. Dia akan muncul datanya di bagian kosongnya ada di sini ya. Nah, kita akan buat itu ya. Nah, bagaimana caranya ya? Kita kembali lagi ke coding ya. Nah, di sini kan masih kosong ya di atasnya form. Nah, kita buat div sekarang ya. Kita tambahkan div ya. Div
Nah, seperti ini ya, kita tambahkan div-nya. Nah, ini kita tambahkan dengan kata ID. Div, ya, kita kasih dia dengan ID. ID-nya misalnya kita kasih nama adalah hasil, ya. Misal ya. Oke, kita akan nanti akan kita coba menampilkan dari ini semua ya, menampilkan dari apa yang kita input ini ke formulir hasil ya. Nah, jadi nanti ketika kita memasukkan data di sini ya, kita klik kirim query di sini, maka semua data yang akan kita masukkan ke dalam formulir ini akan masuk ke dalam bagian bawah sini ya, bagian footernya ya. Kita akan coba ya. Oke, kita udah bikin kontenternya di sini ya. Baik. Nah, sekarang kalau sudah, sekarang kita akan mulai membuat PHP-nya ya. Oke, sebentar. Ya, kita lihat dulu. Oke, kita bikin di sini untuk memulai PHP ya. Kita bikin tanda di sini, kurung tanda pagi, lalu kita klik PHP. Nah, ya. Oke, ini berarti kita udah mulai memprogram PHP-nya. Nah, sekarang kalau sudah, sekarang kita buat tutup dengan seperti ini. Nah, ini cara untuk memprogram PHP ya. Kita buat seperti ini ya. Oke, nah sekarang perhatikan di sini ada ya. Di sini saya kasih inputnya ya, input type. Saya bilang submit, name kirim ya. Nah, ini usahakan sama juga dengan saya ya, name-nya. Oke, nah sekarang kita akan coba mengakses apa-apa yang dikirim ke sini ya. Yang dikirim ke sini kita coba munculkan ke dalam sini ya. Oke, kita proses dulu. Jadi ketika dia di post ya, maka kita buat supaya PHP ini akan menampung apa yang dikirim oleh formulir ya. Oke, sebentar ya. Oke, ini dulu deh ya. Eco ya, profil pendaftar kita buat di sini. Sebentar. Saya copy dulu ya. Oke, saya copy dulu. Nah, ini ceritanya apa tadi ya? Nah, ini ceritanya adalah kalau seperti ini, berarti saya sedang membuat 4 variabel ya, 4 variabel. Nah, di sini ada nama, ada variabel nama, phone, email, DTL sama kelamin sama pendidikan. Nah, yang harus diperhatikan di sini bahwa deklarasi variabel di dalam PHP itu berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain. Kalau misalnya kita bandingkan dengan C++ ya, adik-adik, maka deklarasinya itu kadang membedakan ini seperti integer, tipe data ya, integer, value, apa namanya kayak float ya, terus kayak string dan lain-lain. Nah, kalau di PHP ini kita nggak perlu mau mendeklarasikan tipe datanya, tapi kita cukup memberikan notasi dolar ya. Berarti notasi dolar itu berarti ini adalah sebuah variabel. Nah, sekarang ini apa maksudnya? Ada delta post nama ya. Delta post nama. Ini artinya bahwa nama itu, variabel nama itu menampung apa yang dimasukkan oleh user di formulir di input text yang punya akses nama ya. Nah, ini sama phone juga sama, email ya. Nanti dia itu melihatnya kalau PHP itu melihat berdasarkan rujukan name ini ada ya. Nah, ini kan ada nama, phone, email, DTL ya. Lalu di sini ada kelamin ya. Nah, ini kan kalau kelamin value-nya laki-laki nih kalau ditekan. Yang kalau yang cewek, maka di sini kelaminnya akan value-nya akan berubah menjadi perempuan ya. Nah, selama name-nya ini sama-sama kelamin ya. Oke, nah kita lihat di sini. Nah, dia semuanya sudah ada di sini ya. Kelamin, delta post, kelamin ya. Pendidikan, delta post, pendidikan. Oke. Nah, sekarang kita buat tabel ada ya. Kita akan buat tabel di sini. Nah, kita buat echo. Misal ya, kita buat echo dulu. Echo. Oh, sebentar. Supaya ini ya, kita buat echo lagi deh. Kita buat echo. Echo titik koma profil pengunjung ya. Profil pendaftar. Oke, echo
itu apa? Hijau itu kalau di PHP sama seperti printf, ya. Sama seperti print ln. Jadi untuk mencetak sebuah tulisan ke dalam HTML, ya, ke dalam apa web page. Tapi ini adalah bahasa PHP, jadi kita menggunakannya adalah menggunakan kata echo, ya. Oke, nah sekarang kita buat lagi di sini echo lagi, ya. Cuman sekarang echo-nya ini kita perintahkan dia untuk membuat tabel, ya. Kita perintahkan dia untuk membuat tabel. Bentar ya. Nah, ini kita buat dulu. Oke, di sini ya. Kita buat dulu echo-nya untuk membuat tabel, ya. Oke, ya, seperti ini. Misal ya. Oke, yang ini saya hapus dulu, kayaknya nggak perlu. Ini dulu ya, kursus yang diikuti. Ini juga sama. Oke, nah ya seperti ini ada deh. Jadi ini echo ya diperintahkan untuk dia mencetak sebuah tabel, ya. Dia diperintahkan untuk mencetak sebuah tabel di sini, ya. Nah, tabelnya itu ada di sini seperti biasa ya, seperti kita memprogram tabel di dalam HTML, ya. Nah, ini berarti echo itu akan mencetak tabel di dalam dokumen HTML tadi, ya. Nah, makanya sini ada nama pendaftar, dia akan mencetak dolar nama, nomor telepon, dia akan mencetak dolar phone, ya. Email, dia akan mencetak email, tanggal, DTL, ya, jenis kelamin juga dimasukin sini kelamin, lalu di sini juga ada pendidikan, ya. Oke, ini saya hapus dulu nih. Ya. Oke, semisal jadi seperti ini, ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kalau sudah ini, kita lihat ya. Jangan lupa ini ada tabel di sini, khusus tabel ya. Ya, ini ya. Oke, kita lihat, kita save ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, dia awalnya kan akan muncul seperti ini ya tadi ya. Nah, akan muncul kata banyak notice undefined index nama in, phone, email, TTL, kelamin sama pendidikan. Kenapa? Karena ini belum kita belum kita masukkan datanya, sehingga perintah ini tadi ya dia akan mendefinisikan ini berarti nol nih, berarti belum ada data masuk. Nah, karena belum ada data masuk, akhirnya dia akan muncul seperti ini. Ya. Oke, nah ini misalnya kamu masukin ya, misal kamu masukin di sini, ya email misalnya tanggal lahir ya, misal 8 November ya. Oke, ini misalnya saya laki-laki. Di sini misalnya saya pilih ini ya. Oke ya, misal di sini begini ya. Lalu saya tekan kirim query. Nah, ini akan hilang, tapi dia akan langsung memunculkan tabelnya di sini ya. Nama-nama yang inputan yang saya masukkan ya. Saya klik kirim query di sini, maka dia akan langsung muncul ke sini ya. Muncul di bagian div ini. Ini kan ada kata div ya. Div it hasil. Nah, dia akan memunculkan semua yang diinputkan di sini ya, berdasarkan rujukan NIM-nya masing-masing ya. Nama, phone, email, TTL, dan lain-lain. Nah, dia akan masukkan dia ke sini. Data post, nama, data post, phone, email, TTL, kelamin, sama pendidikan. Ya. Oke, misalnya seperti itu ada deh ya. Nah, sekarang kita mau menghilangkan ya. Oke, misalnya saya ulangi lagi ya. Ini saya ke localhost ya, misal saya buat di sini praktikum web. Saya panggil ya. Nah, setelah itu saya buat daftar coding ya. Nah, dia kan masih akan muncul seperti ini ya. Nah, kita coba hilangkan ya. Kita akan coba hilangkan seperti ini. Jadi walaupun dia itu terbaca pun ya, maka tulisan ini akan hilang terlebih dahulu ya. Oke, bagaimana caranya? Maka caranya adalah seperti ini, Adik. Ya. Kita pakai sekarang dia di bawahnya PHP itu kata isset ya. Oke, kita bikin if ya. Lalu kita tekan isset. Sebentar ya, kita pakai isset.
Saya agak lupa sebentar. Oke. Nah, ya, seperti ini, ya. Nah, sekarang kita lingkupi semua dokumen pemrograman di bawah ini dengan menggunakan kurung perawat, ya. Nah, misalnya seperti ini. Kurung perawal bawahnya misalnya saya letakin ya di sini ya. Sebentar. Ya, nah, tapi di sini ya iset delta post nama. Nah, ini berarti mungkin bukan nama nih, tapi yang benar adalah kirim ya. Nah, ini berarti selama ya kirim ini tidak punya data ya, maka dia akan langsung tidak mengerjakan fungsi ini ya. Tapi begitu kirim kita tekan, submit yang kita tekan ya, ini kan rujukannya kan name kirim ya. Nah, kata kirim ini tadi ya, maka dia akan langsung bilang bahwa jika iset ternyata sudah ada kirim sudah terisi ya, submit kirim sudah terisi. Nah, baru setelah itu dia akan mengerjakan proses yang ada di bawahnya ini, yang ada di dalam kurung perawal ini ya. Oke, misalnya seperti itu ya. Nah, kita lihat hasilnya tadi ya. Kita lihat hasilnya sekarang. Ini kan awalnya masih ada undefined seperti ini ya. Nah, kita lihat. Nah, dia udah bersih ya. Sudah nggak ada. Kenapa? Karena ada perintah iset ini. Jadi kalau misalnya yang kirim tadi belum diisi ya, if isetnya ini nggak ada isinya, maka dia kosong di sini ya, nggak mengerjakan apa-apa. Tapi begitu dia sudah dikirim ya, oke kita coba ya. Begitu sudah kita posting hasilnya, kita berikan hasilnya di sini ya. Misalnya saya buat Ahmad Rizal, nomor teleponnya sama ya, emailnya adalah Ahmad Rizal Sikrila email, ya. Lalu ini kita buat jadi ini misal ya, ini saya laki-laki. Nah, ini misalnya saya buat jadi intermediate. Ya. Nah, kita buat kirim query seperti ini, kita lihat dulu. Nah, dia langsung nama-nama yang saya masukkan tadi akan langsung dikirim ke sini ya dengan menggunakan post. Jadi data-data ini tadi ya yang ada di formulir ya. Begitu kita tekan post ya, maka dia akan langsung diterima dulu di sini ya. Diterima dulu dengan menggunakan metode post tadi, delta post nama, delta post phone akan langsung diterima oleh variabelnya masing-masing ya. Nama untuk nama, phone untuk phone ya, email email ya, dan lain-lain. Ini adalah variabelnya dan ini adalah yang merujuk pada name-name yang sudah kita masukin ke dalam form ya. Nah, setelah itu di sini kita cetak hijau ya. Hijau itu diperintahkan untuk membuat HTML. Nah, di HTML-nya itu kita buat table ya, class table. Jadi dia merujuk ke Bootstrap. Nah, di sini langsung kita masukin tuh nama pendaftar, berarti kita mencetak yang delta nama ya. Ini mencetak pada delta phone, ini mencetak pada delta email, ini mencetak pada DDL, mencetak pada kelamin, pendidikan, dan seterusnya. Nah, itu ada deh ya. Oke, ya. Kita buat table seperti ini. Ya. Oke, akhirnya kan muncul seperti ini ya. Nah, sekarang kita juga bisa nih. Sekarang kita mau masukin yang ini, mengatur yang apa nih, checkbox ya. Nah, jadi kalau misalnya les yang ingin diikuti itu, kalau di sini kan hanya level yang diambil ya. Nah, maka di atasnya itu kita ingin munculkan les yang ingin diikuti ya, termasuk juga biayanya. Ya. Oke, saya udah buat di sini tadi ya. Oke, kita copy dulu. Nah, ini kita butuh variabel baru ya. Sebentar ya. Nah, misal seperti ini. Oke, misal saya copy di sini ya. Nah, ya. Oke, ini biar keren dikit ya. Kita pindahkan ke sini. Sebentar ya. Nah, ya. Oke. Ini ceritanya ya, ada adik ya.
Kalau yang checkbox ya, checkbox yang seperti ini contohnya ya. Nah, ini kan ada checkbox nih. Nah, itu perlu penanganan khusus ya tadi ya. Nah, ini agak panjang nih. Nah, ini akhirnya di sini ya, saya membuat sebuah algoritma checkbox di sini. Ya. Nah, di algoritma checkbox itu ya, saya mulai dengan variabel A-1 ya. Misal, ini adalah variabel untuk menghitung berapa banyak jumlah kolom yang ada di dalam sebuah array ya. Nah, setelah itu saya membuat sebuah array ya, dari array-nya itu saya kasih nama less ya. Ini adalah sebuah array ya. Nanti adik bisa lihat sendiri di Witri School tentang struktur data ya dari PHP ya. Jadi kita sekarang kembali ke semester 1 sama semester 2 ya, yaitu tentang pemrograman algoritma dasar sama struktur data. Nah, ini misalnya saya bikin sebuah struktur data baru ya dengan nama array ya, ini struktur datanya. Nah, setelah itu saya buat di sini if delta post HTML. Jadi kan di sini ada checkbox-nya, ada berbagai macam nama ya, ada HTML, CSS, JS, PHP ya. Nah, kita pakai semua di sini ya. Nah, jika misalnya HTML-nya kok ini saya jadi satu, sebentar ya, ada yang salah nih. Ini seharusnya bukan satu nih, sebentar. Ini ada yang salah ya. Oke, ini saya ulangi lagi ya. Ini ada yang salah. Seharusnya algoritmanya bukan itu ya. Oke, kita copy dulu. Mohon maaf ya. Ini ada sedikit kesalahan di sini algoritmanya. Oke, nah ya ini udah benar ya. Nah, sekarang kita lihat di sini tadi ya. If ya, set delta post HTML. Jadi jika HTML-nya itu sudah ada isinya ya, sudah di checklist ya. Tadi kan sudah ada isinya nih, ada isset ya. Nah, maka dia akan bilang, array tolong masukkan HTML ya. Nah, lalu yang di sini untuk penghitungannya ya, penghitung indeksnya saya tekan tambah 1 ya. Ini juga sama nih, saya tekan tambah 1 ya. Lalu saya tekan tambah 1 lagi. Jadi setiap dia di checklist, maka setiap anggota itu akan masuk ke dalam array. Jadi kan ada HTML, CSS, JavaScript sama PHP ya. Nah, setelah itu di sini semuanya ya akan di-repush, akan dimasukkan ke dalam array. Setiap kali dia di checklist. Kalau nggak di checklist, maka dia issetnya nggak berfungsi ya, kalau nggak di checklist. Nah, maka akhirnya dia akan lewat. Dia nggak akan memasukkan HTML, CSS, JavaScript, PHP itu ke dalam checkbox-nya ya. Ya, insya Allah sudah paham ya algoritmanya ya. Nah, setelah itu di sini dengan menggunakan rebus ya, juga ada penambahan iterasi jumlah ininya, jumlah yang masuk gitu ya, jumlah berapa di array itu ada berapa anggota ya. Nah, ini saya mulai dengan -1 ya, karena indeks itu kan dimulai dari 0 ya. Nah, ini tambah 1 berikutnya ya. Nah, misalnya sekarang kita mau menambahkan ada di atasnya pendidikan ini. Ada misalnya les yang ingin diikuti ya. Oke. Kita bisa di sini kita tekan titik koma dulu ya. Kita selesaikan ini di sini ya. Ini dengan titik koma. Nah, oke. Nah, sekarang kita buat hijau lagi di sini. Yang ini hijau juga ya. Sebentar, ini saya buat lagi. Hijau. Kita buat hijau di sini ya. Oke, ini hijaunya. Jadi kita pisahkan karena kita mau menyisipkan di sini hijau baru ya. Oke, sebentar nih, kayaknya masih perlu ada hijau baru lagi di sini. Oke, sebentar. Kita buat dulu di sini. Nah, ini khusus yang diikuti ya. Buat dulu. Kita tambahkan di sini khusus yang diikuti ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kita pisahkan karena di antara dua bagian tabel, walaupun sebenarnya satu tabel ya, kita mau menyisipkan sebuah fungsi di sini ya, yaitu untuk mencetak khusus yang ingin diikuti itu apa ya.
Oke, misalnya di sini saya buat lagi hijau baru ya. Jadi ada 3 buah hijau di sini. Hijau. Oh, nggak perlu ya. Berarti nggak perlu hijau. Nah, ini aja. Nah, ya. Oke. Nah, di sini lalu kita tambahkan dia dengan hijau lagi ya, GTL. Oke ya, misal seperti ini ya. Oke, jadi ini ada terpisah sedikit ya. Kursus yang diikuti apa ya? Tapi kan setelah itu apa yang dicetak ya? Nah, ini ditutup dengan PTTR. PP-nya kan referensi diambil. Nah, setelah itu kita perhatikan nih algoritmanya adik ya. Ini adalah algoritma untuk memasukkan menampilkan di tabelnya itu tentang apa-apa yang kita checklist di sini ya. Jadi kita memilih kursus apa ya, misalnya mau kursus PHP atau kursus JavaScript gitu ya. Nah, akhirnya di sini kita lihat ya, ada kata -1. Jadi selama dia itu adalah bukan -1, maka dia sudah mengerjakan proses ini. Tapi kalau dia -1, artinya orang itu nggak les apa-apa gitu ya, misalnya. Nah, kalau orangnya nggak les apa-apa, akhirnya dia nggak akan mengerjakan apa-apa di sini. Nah, tapi di sini karena sudah kita checklist ya, maka ini kan berarti bukan -1 lagi ya. Nah, maka kita akan masuk ke algoritma perulangan. Algoritma perulangan di algoritma dasar itu untuk mencetak semua yang kita inputkan tadi. Nah, makanya kita pakai struktur data ya. Di sini kita pakai list tadi, ada di release tadi. Ini kan ada kata array ya, listnya ya. Nah, listnya tadi kita keluarkan semua. Ini adalah perintah echo tadi. Kita perintahkan echo tadi untuk menampilkan semua list yang diikuti. Ya, karena kan semuanya kan pakai indeks list ya. Indeks listnya kan dari 0, 1, 2, 3. Nah, di dalam list itu, di dalam indeks itu kita cetak semua. Kita cetak semua dari indeks 0 sampai berhenti. Berhenti di mana? Berhenti di delta A. Delta A itu adalah indeks terakhir, ya, indeks terakhir yang berada di dalam array list tadi, ya. Nah, dia akan melakukan iterasi. Ini sama kayak for ya. Jadi semester 1 ya, algoritma itu penting banget. Penting banget ada di. Kalau misalkan PHP ini kita belajar pemrograman web ini hanya belajar antar mukanya aja. Tapi untuk membangun backend-nya kita harus pahami yang algoritma dasar di semester 1 sama semester 2, struktur data itu penting banget. Ya, apalagi membangun kecerdasan buatan ya. Kalau saya ini hanya mengajari antar mukanya aja ya, tapi back-end-nya itu perlu ada buat yang seperti ini ya. Oke, nah misal kita udah bikin seperti ini ya, nah kita lihat hasilnya. Setelah kita menambahkan ini ya. Oke, kita lihat di sini ya. Misalnya kita buat lagi Ahmad Rizal ya, kita masukin nomor telepon 0123456910, misalnya Ahmad Rizal lagi ya, tanggal lahir misalnya ya inilah ya, ini misalnya saya laki-laki. Nah, misalnya di sini saya ingin ikut hanya JavaScript sama PHP saja ya. Nah, ini lalu kita buat advance di sini ya. Nah, kalau sudah kita klik kirim query, dia akan refresh dulu. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, sekarang ada tambah satu tabel lagi, yaitu kursus yang saya ikuti. Nah, di sini kursus yang saya ikuti itu adalah saya bikin ada JavaScript sama ada PHP muncul ya. Coba aja kamu rubah-rubah ini ya, dia akan berubah. Tapi kan kalau ini kan langsung hilang ya, langsung hilang datanya. Nah, ini sudah ada di sini ya, JavaScript PHP. Level yang diambil adalah level advance ya. Oke, ini adalah. Nah, misalnya kita mau tambahkan lagi nih, misalnya berapa biaya yang harus dibayar oleh si orang ini ya. Boleh, kita bisa pakai PHP ada deh ya.
Nah, misalnya di sini kita tambahkan ya algoritmanya. Bentar ya. Nah, ini ya. Saya tambahkan. Enggak ada ini. Oh, ini ya. Sebentar ya. Nah, ini ya. Misalnya kita tambahkan if lagi ya untuk mengukur biaya pendaftarannya ya. Ini juga ya. Oke, misalnya saya tambahkan ini ada ya. Saya tambahkan ini ke sini ya. Misal sebelum echo ya. Oke, ini adalah misalnya saya kasih komentar di sini ya. Saya kasih komentar dulu di sini. Ini adalah perhitungan biaya. Oke ya. Jadi kalau beginner ya, maka jumlah les yang diikuti awalnya kena tambah 1 karena kan dimulainya min 1 ya. Nah, itu dikali sama 50.000 ya. Nah, setelah itu kalau pendidikan intermediate maka dia akan nambah jadi 100.000 ya. 1 juta maksud saya, 500.000 beginner, intermediate 1 juta, tapi kalau udah mau yang advance ya, saya bikin else di sini, kalau nggak beginner intermediate kan pasti advance ya. Nah, itu saya tambahkan biayanya adalah 1.500.000 ya. Oke, misalnya kita tambahkan lagi di sini ya. Kita tambahkan lagi di sini biaya kursusnya ya, boleh juga, silakan. Saya tambahkan biaya kursus di sini ya. Oke ya. Oke, kita coba cek hasilnya. Misal ini kita nggak perlu ini lagi ya, di refresh lagi ya. Nah, dia akan memunculkan data yang lama ya. Misal boleh ya, kita kirim ulang. Nah, dia akan muncul di sini biaya kursusnya berapa. Karena saya ikut JavaScript sama PHP ya, berarti kan ada 2 kursus yang saya ikuti ya. Sedangkan saya inginnya adalah level yang diambil adalah advance. Nah, advance tadi berapa perkaliannya tadi? Di sini 3 juta ya. 1.500.000, 1.500 kali 2 kursus yang saya ikuti. Berarti akhirnya 2 kali 1.500.000 ya. Ini akhirnya menjadi, kita baca di sini, dia akan langsung menjadi 3 juta rupiah. Ya. Oke, itu tadi adalah kita menggunakan metode menggunakan post atau get ya. Cuman kelemahannya dari post atau get itu adalah dia harus di-refresh dulu adik-adik. Coba perhatikan lagi ya. Misal ya. Misal saya masukin nama istri saya. Di sini nomor teleponnya adalah ini ya. Emailnya adalah ini. Nah, perhatikan di sini. Misal begini ya. Nah, kalau saya tekan kirim query ya, dia akan langsung refresh dulu ya. Itu kelemahannya dari metode PostGet, hanya menggunakan formulir aja ya. Jadi ada satu waktu ya, website ini harus relate dulu, yaitu untuk mengirimkan data dari formulir ke PHP-nya ya. Coba perhatikan ya. Misalnya saya klik di sini, perhatikan dia akan refresh dulu, dia akan hilang dulu, relate dulu webnya secara sebentar ya, secara beberapa detik lah misalnya ya. Nah, dia refresh dulu ya. Refreshnya kayak apa? Bilang refresh ini kan muncul silang dulu, lalu muncul tanda ulang lagi ya. Oh, jenis kelaminnya belum saya pilih ya. Nah, seperti itu ya. Kalau ini kita pakainya adalah pakai kirim query ya. Kalau kita pakainya adalah PostGet. Nah, sekarang kadang-kala di dunia development ya, orang menganggap bahwa proses reload web page itu akan membuat lama, akan membuat pemrograman itu apa ya, kayak website itu performanya sedikit menurun ya. Kenapa? Karena untuk data yang banyak ternyata ini harus refresh dulu baru muncul ini ada di baru muncul datanya ya. Baru muncul datanya ada di sini. Nah, sekarang kita akan buat bagaimana kita akan menghilangkan refresh page tadi ya.
Jadi begitu kita masukin di sini ya, dia langsung nggak perlu refresh page, langsung datanya keluar secara otomatis ya. Bahkan mungkin kalau kamu mau datanya nggak perlu hilang dari sini, misalnya itu. Nah, kita akan gunakan sekarang adalah menggunakan metode Ajax ya. Kita akan menggunakan Ajax. Jadi ada dua cara untuk proses pengiriman data di website. Yang pertama adalah pakai metode post atau get PHP ya. Ini salah satunya yang kita buat tadi. Nah, sekarang kita akan coba bikin satu metode yang lain, yaitu untuk membuat refresh page itu tidak berlaku lagi, ya, sehingga akan membuat performa website jadi lebih meningkat. Nah, sekarang kita ke metode kedua, ya. Kita sekarang akan membuat Ajax, ya, menggunakan Ajax. Nah, yang pertama kita lakukan adalah, misalnya, ini kan untuk yang kita menggunakan post atau get PHP ya. Nah, sekarang kita bikin lagi, sekarang daftar coding kedua ya. Misalnya kita buat daftar coding 2 di sini. Daftar coding 2. Lalu kita buat .php. Nah, kita buat .php ya. Oke, misalnya. Nah, ini misalnya kamu duplikasi dari daftar coding ini ke daftar coding 2 ya. Kita cloning ya. Boleh juga, nggak apa-apa. Misalnya kita cloning semua ini. Di sini kita cloning. Oke ya, kita cloning dulu. Kita Ctrl C, misalnya kita buat di sini ya. Nah, oke, nggak apa-apa, kita cloning dulu ya. Nah, sekarang kalau sudah ya, sekarang kita buat lagi di sini ya, satu file lagi ya. Misalnya saya save dulu di sini, saya save file ya. Nah, ini misalnya saya buat satu file lagi di sini. Misalnya saya buat namanya adalah backend ya. Backend.php. Backend, oke, backend aja deh ya. Mungkin backend coding deh. Backend coding. Nah ya, backend coding PHP seperti ini ya. Oke. Nah, ini kan ada backend coding ya. Nah, sekarang kita pindahkan dulu di sini di daftar coding 2-nya ya. Ini kan PHP-nya ada di sini ya. Oke, sekarang kita copy semua ya PHP ini yang ada di sini. Kita copy semua. Kita Ctrl C gitulah ya. Lalu kita hilangkan ini di sini ya. Kita pindahkan yang kosong nih. Nah, sekarang kita pindahkan PHP-nya itu ke backend coding ya. Oke, misalnya di sini. Nah, jadi di sini hanya khusus untuk yang PHP-nya aja tadi ya. Nah, ini udah khusus untuk yang PHP-nya aja. Oke, kita file save all dulu ya. Oke, ada di. Nah, sekarang kita akan tetap gunakan jQuery di sini ya. Kemarin kan kita udah download di bagian praktikum web itu, kita udah bikin yang mana kemarin, jQuery masih ada ya di sini. Oke, jQuery 360 min.js ya. Oke, sekarang kita menuju ke daftar coding 2 lagi, PHP ya. Nah, ini usahakan tetap ya di feed hasil. Ini ya. Karena nanti semua data di backend ya, semua data di backend itu dia akan langsung dimunculkan di bagian hasil ini, di render. Nah, ya. Di render di bagian hasil ini oleh jQuery. Jadi kita udah buat di sini ya, di feed hasil walaupun ini masih kosong, tapi nanti dengan menggunakan Ajax ya, dengan menggunakan Ajax tadi, maka semua hasil yang ada di backend daftar backend coding ini semua akan dimunculkan ke feed hasil ya dengan menggunakan jQuery. Nah, sekarang kita buat dulu, kita rubah dulu sekarang daftar codingnya ya. Nah, di daftar coding 2.php ini ada kita nggak perlu lagi bikin form ya. Kalau di daftar coding kan kita masih pakai form ya di sini ya. Kita kan masih pakai form ya. Nah, sekarang di sini kita nggak perlu pakai form. Kita hapus dulu. Tidak perlu pakai form, walaupun formnya masih kamu buat ya nggak apa-apa juga sih ya. Tapi kita nggak perlu pakai form. Jadi yang melingkupi form di sini kita kamu hapus dulu nggak apa-apa ya. Oke ya, misal di sini. Nah, sekarang yang ini input tab submit-nya kita rubah jadi button ya. Kita rubah jadi button aja. Oke, misal di sini saya masih ada button ya. Mana button itu? Ya, cepet aja ya. Ya, misal saya pakai button tip aja deh.
di submit. Nah, ini pakai ID juga ya. Misal. Oke, semisal di sini ya, inputnya saya ganti sampai sini ya. Saya ganti jadi ID-nya submit ya. Oke ya. Oke, nah sekarang kita akan hubungkan ini ke apa namanya, ke jQuery terlebih dahulu ada deh ya. Oke, kita hubungkan ini ke jQuery terlebih dahulu ya. Sebentar ya, saya kurang ahli nih. Oke ya, kita hubungkan ini ke jQuery terlebih dahulu. Oke ya. Nah, ini kita hubungkan dulu. Nah, ya. Sekarang kalau misalnya kita pakai yang buat scriptnya di sini ya. Kita buat scriptnya di sini. Teks JavaScript ya. Kita buat. Baik, misalnya di sini saya buat scriptnya. Ya, ya. Oke, sekarang kita akan tetap pakai jQuery dulu ya. Nah, sekarang langkah awal yang kita masukkan adalah, oke, saya step by step dulu ya. Ini dokumen ready function, pastinya ya. Kita masukkan dulu ke sini. Oke, jangan lupa ini ya, karena kalau jQuery itu dia pasti akan mengecek apakah dokumennya udah siap dulu atau enggak ya. Oke, misalnya di sini saya tutup, bukan tutup dengan bismillah ya, tapi tutup dengan kurung perawal. Nah, seperti ini. Baik. Nah, sekarang misalnya di dokumen ini ya, ada sebuah perintah ya. Misalnya perintahnya itu adalah submit ya. Jika tombol submit ditekan ya, klik function seperti ini. Oke ya. Sama kita tutup dengan kurung kurawal sama titik dulu seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini artinya adalah kalau misalnya tombol submit ditekan, tombol submit yang mana? Nah, ini tadi ya, button tadi. Ya. Oke, ini saya lupa nih, belum kasih button ya. Cuman di sininya saya kasih kirim ya, kirim query. Oke, sudah seperti itu ya, Adik. Ya. Jadi kalau tombol submit ditekan ya, maka dia akan mengerjakan fungsi di bawahnya. Nah, sekarang begitu udah ini, sekarang kita akan belajar yang namanya penggunaan Ajax ya, penggunaan Ajax di jQuery. Nah, kita akan buat dulu ya di sini. Ajax itu bagaimana sih ya? Oke, kita lihat di sini ya. Dia sudah pakai. Oke, kita deklarasi dulu var-nya ya dengan menggunakan JavaScript ya. Kita deklarasi dulu di sini. Deklarasi variabel-variabelnya dulu ya. Oke, ini panjang banget, tapi sebenarnya apa sih kita bikin seperti ini ya? Karena di sini JavaScript-nya ingin dia itu mendeklarasikan variabelnya ada di. Nah, ya. Nah, di sini dia mendeklarasikan variabelnya dulu. Jadi kan kalau sekarang ya tadi, kalau sekarang di JavaScript, ini kan kita masih pakainya antarmukanya menggunakan Ajax ya. Yaitu Ajax itu dibangun dari JavaScript juga, dibangun dari jQuery ya.
Nah, di sini kalau di JavaScript ya, seperti kita belajar JavaScript kemarin, kita pakainya adalah sekarang bukan dolar lagi, tapi kita mendefinisikan variabelnya, tipe datanya adalah menggunakan var ya. Ini ada var macam-macam. Di sini saya buat ada nama, phone, email, TTL, kelamin, pendidikan. Nah, dia merujuk kemana crashnya ini? Dia merujuk ke ID-nya, ID yang ada di dalam formulir ya. Nah, di sini ada berbagai macam ID nih. Kalau PHP itu pakai name ya. Nah, kalau misalnya JavaScript atau Ajax ya, nah dia itu pakainya adalah ID. Karena Ajax itu dibangun dengan menggunakan JavaScript ya. Nah, dia akan pakainya adalah ID nih, nama, phone, email ya. Hanya karena saya samakan aja antara ID sama nama ya, biar nggak bingung ya. Nah, ini saya buat ID macam-macam di sini ya. Mulai dari checkbook juga saya buat ya. Nah, di sini akhirnya muncul di sini ada di daftar nama ya. Nama akhirnya dari apa yang dimasukkan oleh diinputkan oleh user di nama ya. Phone juga apa yang dimasukkan oleh user di phone, email dan lain-lain ya, TTL. Nah, khusus untuk yang radio button ya, radio button itu karena di sini kan name-nya ID-nya berbeda ya tadi ya, radio button nih ya. ID-nya namanya sih sama, name-nya kelamin ya, tapi ID-nya berbeda, satunya cowok, satunya cewek ya. Nah, di sini kita buat var kelamin ya, dokumen, query selector ya, input apa. Jadi kita pilih apa yang di dalam name tadi apa, di dalam name radio button tadi. Ya, di dalam name radio button kan kelamin ya, ada cowok sama cewek. Jadi apa yang dipilih di kelamin ya, ikhwan atau akhwat ya. Nah, di sini kita buat input name kelamin ceket ya, lalu dot value. Cek dot value ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau pendidikan yang drop down question biasa ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita yang checkbox ya, yang ini. Nah, ini kan butuh penanganan khusus memang checkbox nih ya. Butuh penanganan khusus ya. Nah, kita pakai di sini ya, di checkbox-nya itu menggunakan dokumen get element by ID, elemen checked. Kalau dicek maka dia nilainya adalah true ya. Kalau true ya dicek seperti ini ya, maka HTML-nya akan bernilai 1. Tapi kalau HTML-nya nggak dicek, maka dia jadi var HTML-nya jadi 0 ya. Sama, CSS juga sama. Jika dicek, var CSS-nya jadi 1, var CSS-nya kalau enggak ya, maka dia jadi 0. Nah, sama juga nih bawahnya. Kalau dicek jadi 1, kalau nggak dicek jadi 0 ya. Sama nih, true var PHP 1, else var PHP 0, nah seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita udah mendeklarasikan banyak tipe data ya. Nah, sekarang tipe datanya ini ya ceritanya adalah mau kita kirimkan ada dengan menggunakan JSON. JSON itu apa? JSON itu adalah JavaScript Object Notification ya. Karena kalau kita kaitkan dengan teori saya ya, kalau dari ikut teori saya, nah apapun yang di JSON itu adalah objek JavaScript ya, objek JavaScript yang dia itu adalah kapsul yang ibaratnya dia itu seperti kendaraan yang mengirimkan data ya. Jadi antara front end ini ya, daftar coding 2, kita akan masukkan dia ke dalam kontainer. Kontainernya itu saya sebut aja namanya adalah JSON tadi ya. Nah, JSON tadi akan dikirimkan ke backend. Nah, di backend ini kan sudah ada pemrosesannya ya, macam-macam tadi. Nah, ini kita bikin dulu nih. Nah, sekarang kita sudah bikin variabelnya, kita udah bikin kotak-kotaknya ya. Kotak-kotaknya udah kita bikin. Nah, sekarang kita akan bikin kontainernya ya, atau truknya. Truk yang akan mengantarkan data-data di daftar coding 2 ini ke backend ya, misal ya. Oke, nah sekarang kita udah bikin seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah bikin kotak-kotaknya, udah kita masukkan ke kotak-kotak ya, data yang dari formulir. Nah, sekarang kita akan bikin Ajax-nya tadi ya. Oke, kita akan bikin Ajax-nya di sini. Oke ya, misal seperti itu ya. Ajax-nya. Oke, ini adalah namanya adalah Ajax ya. Oke, kita lihat. Ajax. Ya, ini adalah Ajax-nya ya.
Oke ya. Oke, ini adalah Ajax. Nah, ini tadi ya. Jadi karena kita boleh ya pakai POS di sini. Kita tetap pakai POS, tapi sekarang kita kan pakai Ajax ya. Tipenya adalah tipe POS. Jadi semua data ini dikirimkan pakai metode POS ke dalam backend ya. Nah, kita bikin nama backend-nya apa? Nah, ini misalnya saya bikin adalah URL-nya backend daftar, cuman karena saya pakai backend coding ya. Nah, kita buat di sini backend coding. Nama backend-nya apa gitu ya. Nah, ini saya buat backend coding.php ya. Nah, setelah itu ada kata data ya. Nah, data itu apa? Kotak-kotak apa yang mau dikirim ke sini? Jadi ibaratnya ini adalah terminal awalnya ya, terminal front end. Apa yang mau dikirim ke backend-nya? Nama filenya kan backend coding nih ya. Terminal akhirnya. Nah, sekarang si truknya tanya, data-data apa yang mau kamu kirim? Ya. Nah, akhirnya kita pakai JSON di sini ya. Nah, kita udah bikin kotak-kotak yang banyak ya, nama, phone, email, ETL, kelamin, dokumen. Nah, kita masukkan di sini ke dalam kontainernya ya. Ini nama itu adalah atribut dari JSON-nya. Jadi di data ini punya beberapa atribut. Ada atribut nama, phone, email, ETL, kelamin, HTML, CSS, JavaScript, PHP, sama pendidikan ya. Itu adalah nama-nama atribut dari JSON-nya. Ya. Nah, setelah itu di sini kita masukin ada di variabel-variabelnya, kotak-kotaknya yang udah kita sibuk, yang udah kita buat tadi di sini ya, variabel-variabelnya kita buat di sini. Nama, phone, email, ETL, kelamin, HTML, CSS, JS, PHP, sama pendidikan ya. Oke. Nah, ini udah selesai nih untuk yang front end-nya ya. Kita udah bikin tadi ya kotak-kotak datanya ya. Setelah itu kita masukkan dia ke Ajax ya, atau Ajax itu adalah untuk pengontrolan JSON ya. Dimana JSON-nya itu ya kalau kita kaitkan dengan Fiori itu sama seperti truk yang mengantarkan data dari front end ke back end. Nah, sekarang back end-nya udah kita buat ya. Cuman di back end ini ada satu sedikit yang berbeda terkait dengan checkbox ya. Karena kan ini masih pakai iset ya, kita copy paste dari daftar coding 2 tadi ya. Nah, sekarang kita hanya merubah yang ini aja tadi. Untuk khusus yang checkbox ya. Oke, di sini saya sudah siapin backend-nya ya. Oke, ini sekarang kita pakainya adalah yang pakai ini. HTML sama dengan 1 ya. Oke, kita buat dulu di sini. Apakah HTML-nya itu dicek ya? Karena kan kalau di sini kan bilangnya kan ini nih ya. Kalau misalnya dia dicek ya, maka HTML-nya akan bernilai 1 ya. Nah, maka di backend coding-nya dia teliti. Apakah HTML sama dengan 1 ya? Oke, misalnya yang ini juga boleh juga kita copy ya. Oke, misalnya kita copy dulu yang dari sini. Kemudian kita ganti dengan CSS ya. Nah, ini kita ganti dengan CSS ya. Ini juga sama ya. Kita ganti dia dengan JavaScript. Yang ini pun juga sama. Kita ganti dengan dia dengan PHP ya. Ya. Nah, ini kalau misalnya HTML, CSS, JS, PHP. Oke, kita save all dulu semuanya ya. Oke, berarti kita udah bikin daftar coding 2 front end-nya ya. Kendaraannya menggunakan JavaScript yang kita buat. Nah, sekarang itu kita tekan tombol submit ya, maka itu adalah perintah supaya si Ajax tadi, teknologi Ajax tadi mengirimkan JSON ya ke dalam backend codingnya. Ini ya. Perhitungan biaya juga sama ya. Oke, kita save dulu. Nah, sekarang kalau sudah ya, sekarang ini kan masih yang dokumen lama ya. Sekarang kita coba ya bikin yang dokumen yang baru ya, localhost ya. Lalu praktikum web sama ya. Apa nih? Localhost garis miring praktikum web ya.
Oke. Nah, ini ya. Nah, ini kan berarti tadi kan kita daftar coding kan pasti pakai PostGet di HTML ya. Nah, sekarang kita buka nih yang daftar coding gua yang kita pakai menggunakan Ajax tadi ya. Kita lihat. Nah, ya, ini masih kosong di sini ya. Nah, sekarang kita masukin di sini ya tadi. Oke, tadi kita masukin ya. Sekarang kita masukin ya. Misal saya masukin aja nama anak saya, Ali Hafiz di sini ya. Nomor teleponnya adalah misal ini satu ya. Emailnya misalnya adalah misalnya ini ya. Lalu setelah itu tanggal lahirnya 6 ya. Serah deh, misalnya laki-laki, terus dia ikut yang HTML sama CSS biasa ya, misal. Nah, setelah itu ini kan ada tombol submit ya. Nah, itu silahkan ditekan. Nah, dia akan langsung muncul di sini. Cuman kamu perhatikan di sini ada deh, ya. Kalau kamu perhatikan di sini dia nggak akan refresh ya. Beda sama yang PHP tadi. Kalau yang PHP awal tadi dia akan langsung melakukan refresh ya. Oke, kita coba bandingkan ya. Ini adalah yang refresh sama yang nggak refresh ya. Localhost. Oke, Publikum. Oke, misal ya, ini yang pakai refresh ya. Nah, ini yang pakai refresh ya, ini yang nggak pakai refresh. Ya, kamu perhatikan aja ya. Misal ya, di sini mau saya ganti ya. Misal diganti jadi hanya JavaScript sama PHP ya. Nah, misal ya. Nah, kamu bisa perhatikan di sini ya. Dia akan langsung berubah dengan cepat tanpa perlu melakukan refresh di sini ya. Tekan submit, dia akan langsung berubah. Misalnya ya, ininya diganti ya. Nah, diganti jadi 30 November. Dia akan langsung kamu perhatikan di sini, dia nggak akan perlu refresh ya. Kamu tekan di sini submit, nah dia akan langsung berubah dengan cepat ya. Nah, itulah salah satu keunggulan Ajax ada ya. Ajax itu digunakan supaya tidak terjadi yang namanya refresh page, karena refresh page itu sebenarnya akan membuat performa web jika semakin banyak semakin lambat ya, karena ada waktu untuk melakukan rendering page secara total ya. Nah, kalau di sini ya, kamu hanya merubah dari sisi ini ada dari sisi Ajax-nya ya, dari sisi bagian tertentu saja, karena di sini kan yang dimaksudkan adalah hasil ya, success function hasil di sini, HTML hasil lah. Nah, di situ berarti yang berubah adalah yang bagian ini, hanya yang berada di bagian hasil ya. Nah, maksudnya ini tadi ya, setelah ini berhasil kamu buat data ya, nah maka hasilnya nanti dia akan langsung menuju ke hasil yang akan melakukan perubahan ya. Nah, seperti itu ya. Oke, coba kita bandingkan di sini tadi ya, antara ini yang pakai tanpa refresh ya, yang ini pakai refresh, ini pakai PHP biasa nih ya. Misal ya, Ali Hafiz. Dan telepon misalnya pakai yang ini ya. Email misalnya pakai Mytree setelah ya. Oke, misal begini, laki-laki ya. Nah, perhatikan perbedaannya. Dia akan perlu refresh dulu. Oh, ini maaf. Ya, dia akan perlu refresh dulu tadi. Nah, dia refresh dulu baru muncul ya. Nah, misalnya saya mau ganti HTML CSS ini, jadi misalnya jadi CSS JavaScript ya. Misal. Nah, ya. Misal mau PHP semua nih. Nah, dia akan melakukan refresh terlebih dahulu. Refresh ya, nah, baru dia akan muncul lagi seperti ini ya. Nah, bandingkan sama yang ini tadi. Kalau ini nggak perlu, ininya kalau ini kan hilang ya, semua yang diinput. Nah, di sini dia nggak perlu hilang. Bahkan kalau misalnya kamu ganti-ganti dengan cepat ya, misal ini ya, nah, seperti ini, misal kamu submit, misal ya, nah, dia akan langsung melakukan perubahan dengan cepat tanpa perlu melakukan refresh page ya. Nah, teknologi Ajax ini yang akhirnya sering digunakan pada website yang lebih update ya.
Karena keunggulannya adalah dia tidak perlu melakukan refresh page ya. Nah, baik, ini yang mungkin agak rumit tadi ya. Coba perhatikan saja kalau misalnya terjadi error ya. Biasanya errornya terjadi di bagian JavaScript ini ya. Nah, ini perhatikan nih, jangan lupa dengan titik komanya ya. Nah, ini titik komanya di sini. Function di sini mah agak cukup panjang untuk Ajax sini ya. Oke ya, itu ada ya untuk tugas kali ini ya tentang Ajax ya. Karena Ajax itu kalau saya fungsikan ya, setelah kita buat kotak-kotak variabel seperti ini, kita masukkan kotak-kotak tersebut ke truk ya. Truknya namanya adalah Ajax tadi, yaitu JSON ya. JSON itu adalah buatan Ajax. Nah, JSON tadi akan mengantarkan daftar coding 2 ini ya, akan diantarkan ke backend-nya ya, yaitu backend coding. Nah, di backend coding baru dia akan melakukan processing ya di sini, processing datanya. Nah, ternyata di sini ada ya hasilnya. Kalau jika sukses ya, maka dia akan langsung melakukan percetakan di bagian hasil ya. Makanya di sini ada kata HTML hasil ya, itu. Oke ya, itu adalah pengantar tentang Ajax ya. Jadi kita bisa membedakan antara pengiriman data via POST PHP ya dengan via Ajax, menggunakan Ajax ya. Baik, itu aja dari saya untuk hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.